Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Ya, pada video kali ini kita akan sharing tentang salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab kesuburan anggrek kalian, yaitu cahaya, teman-teman ya. Jadi pada video kali ini kita akan sharing tentang pengaturan cahaya di berbagai macam jenis anggrek, mulai dari anggrek bulan, kemudian dendrobium, cattleya, grama, bulbo, dan lain-lain ya. Jadi buat kalian yang selama ini masih bingung kira-kira anggrek ini suka cahaya yang bagaimana sih ya, terus saksikan videonya sampai habis ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk anggrek yang pertama pengaturan cahayanya, yaitu anggrek bulan, teman-teman ya. Nah, untuk anggrek bulan ini sebenarnya rata-rata anggrek bulan itu senang dengan teduh, teman-teman. Tetapi memang ada beberapa jenis itu yang kuat terhadap cahaya yang lebih banyak daripada dengan jenis yang lainnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau melihara jenis anggrek bulan seperti Bellina, Amboinensis, pokoknya anggrek bulan yang seperti ini, teman-teman nih, yang daunnya tipis kemudian bunganya kecil, itu biasanya dia lebih senang teduh ya. Jadi intensitas matahari yang diperlukan itu hanya kisaran 20 sampai dengan 30% saja. Jadi sebaiknya itu terkena matahari sore atau pagi saja, teman-teman. Nah, setelah itu bagaimana Bang pengaturan cahayanya? Sebaiknya terang saja. Tetapi agak beda kalau misalkan teman-teman punya anggrek amabilis. Ini amabilis ya, teman-teman. Phalaenopsis amabilis, anggrek bulan yang berdaun tebal seperti ini dan bunganya besar, itu dia relatif lebih kuat terhadap cahaya yang agak banyakan dikit ya, teman-teman. Kayak gini nih, dia kena cahaya yang agak banyak dari atas dan dia masih bisa bertahan, tetapi jangan sampai terlalu banyak ya, over, teman-teman. Kalau banyak nanti daunnya itu akan kuning ya, meskipun dia tidak mati kalau amabilis, tetapi sebaiknya memang pas saja, yaitu terang dan terkena sinar matahari pagi atau sore, itu sudah cukup, teman-teman. Ini contohnya seperti ini, di atasnya itu diberi paranet. Paranetnya kalau bisa yang 80% atau 90% sekalian. Nah, ciri-ciri anggrek bulan yang sudah pas cahayanya itu gimana Bang? Ciri-cirinya adalah biasanya bisa terlihat di daunnya, teman-teman, di daun atau di akarnya. Nah, daunnya itu antara daun muda dengan daun tuanya itu terlihat perbedaannya. Jadi daun muda biasanya itu lebih besar daripada daun yang tua, teman-teman. Ini berlaku untuk anggrek bulan yang sudah lama adaptasi nih, contohnya. Nah, ini kan daun yang lama, ini daun mudanya. Jadi daun muda itu biasanya lebih panjang atau lebih besar daripada daun yang lama. Nah, ini kan daun lama tuh, daun lama. Kemudian ini daun barunya, dan itu daun baru yang baru muncul lagi. Nah, daun baru ini biasanya lebih besar lagi daripada yang sebelumnya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti dia sudah cocok. Artinya tempat teman-teman yang taruh itu memang udah bagus untuk dia, seperti itu ya, teman-teman. Salah satu indikatornya. Terus indikator yang lain tuh apa Bang? Biasanya akarnya tambah banyak, terus ya nanti lama-lama berbunga. Terus gimana tanda-tandanya kalau nggak cocok Bang? Biasanya kalau tempat nggak cocok itu, kalau anggrek bulan itu biasanya lebih ke itu ya, teman-teman, angin ya. Mungkin teman-teman meletakkannya itu di tempat-tempat tersembunyi, tertutup, itu biasanya dia kurang suka. Dan akhirnya daunnya itu tumbuhnya lambat, akarnya tumbuhnya lambat juga, dan akhirnya hasilnya kurang subur, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya anggrek bulan saya banyak ada, teman-teman. Tidak terekam semua di sini, kisaran berapa ya, 400 atau 500 gitu. Dan ya rata-rata spesies ini lagi ada Bellina. Dan nah, kalau untuk anggrek-anggrek yang seperti itu rata-rata seperti ini, maksud saya anggrek spesies yang daunnya kecil kayak cece, kemudian Bellina dan lain-lain, itu lebih suka tempat yang benar-benar kayak teduh, sejuk, matahari atau sinarnya itu hanya kisaran 20% saja, seperti saya bilang tadi itu, atau bias-bias, jadi cahayanya terang tapi tidak terkena anggrek bulannya secara langsung. Nah, untuk anggrek bulan yang suka terhadap cahaya apa Bang, yang kuat terhadap cahaya? Ini nih salah satunya. Kalau ini adalah, ya semuanya pasti sudah tahu lah, ini adalah amabilis lagi. Ini adalah Dorytis atau Bonita ya, teman-teman. Ini adalah salah satu anggrek bulan yang tahan terhadap cahaya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli anggrek bulan kira-kira yang tahan terhadap cahaya, ini teman-teman. Jadi anggrek ini jenisnya dia adalah Phalaenopsis Bonita atau sering juga disebut dengan Dorytis. Ini tahan terhadap cahaya. Nah, kalau misalkan yang ya benar-benar butuh tempat yang teduh banget gitu Bang, yang dingin, ada nggak Bang? Ada setelah ini ya.
Ya, ini dia. Jadi kalau misalkan teman-teman punya anggrek bulan yang berdaun belang, yang totol-totol gitu, itu adalah anggrek bulan yang asalnya itu dari dataran tinggi, teman-teman. Jadi dia butuh tempat-tempat yang benar-benar teduh, kemudian benar-benar dingin untuk bisa berkembang biak dengan baik. Tetapi kalau misalkan teman-teman tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya, dia biasanya akan tumbuh saja tapi tidak mau berbunga, hanya bertunas. Itu biasanya kalau di Indonesia Celbensis atau juga Celeriana tuh. Jadi butuh tempat yang teduh, dingin, dan tidak terlalu suka banyak cahaya juga nih. Kalau misalkan kalian punya anggrek bulan yang daunnya seperti ini, itu susah berbunga di tempat yang panas teman-teman. Tapi bisa kalau misalkan teman-teman bisa mengaturnya dengan baik atau menyesuaikan dengan habitat aslinya. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke gerama. Jadi gerama nih, ibu-ibu juga banyak yang bingung, bang, saya punya gerama itu kira-kira cahayanya semana. Nah, kalau gerama ini dia suka di tempat yang terang ya teman-teman. Tempat yang terang, hangat, dan faktor yang tidak kalah penting lainnya adalah ya angin. Ini suka sekali dengan angin. Jadi upayakan letakkan di tempat yang cukup terbuka, di tempat yang tinggi, jangan di bawah-bawah, maka sudah dipastikan akan subur. Nah, apa sebabnya kalau misalkan gerama itu kurang cahaya banget atau terlalu teduh? Yang pertama itu biasanya pertumbuhannya lambat ya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rawan busuk. Jadi rawan busuk, terus pertumbuhannya lama. Apalagi kalau misalkan kalian nanamnya di dalam pot, terus dia cahayanya kurang, teduh banget gitu, dingin, itu biasanya sangat rawan sekali untuk gerama. Nah, gerama itu sukanya yang kayak mana sih bang cahayanya? Jadi gerama itu suka terang, bahkan di beberapa kasus kalau memang sudah sudah adaptasi, gerama itu kuat terhadap full matahari dan full cahaya yang sampai seharian begitu. Tetapi kalau saya ya teman-teman, saya lebih prepare cahayanya setengah hari saja. Jadi mungkin terkena matahari dari pagi sampai dengan pukul 12 itu sudah cukup kalau menurut saya ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan seharian itu biasanya ada daunnya yang kuning ya. Saya nggak terlalu suka kalau misalkan kuning-kuning kayak gitu. Karena menurut saya kalau pas itu daunnya benar-benar segar hijau gitu ya. Terus akarnya juga banyak biasanya kalau dia pas ya teman-teman. Tetapi memang yang bahaya untuk gerama itu yaitu kalau kekurangan cahaya, biasanya memang rawan sekali busuk, dan dia suka sekali itu hanya ya ditempel-tempel aja teman-teman. Jadi kalau misalkan di dalam pot, malah gerama itu kayak kurang suka. Dan biasanya kalau teman-teman tanam di dalam pot, akar anginnya itu biasanya tidak terlalu subur. Tetapi kalau misalkan teman-teman taruh aja di kayu kayak gini tuh bakalan mantep akarnya, dan dia kayak gini nih tinggal ditempel, kemudian cahayanya pas, anginnya pas, letakkan di tempat yang tinggi, maka ya gerama teman-teman dijamin mudah-mudahan bakal subur. Jadi dia mirip-mirip dengan kebutuhan cahaya anggrek vanda ya teman-teman. Jadi dia hangat, terang gitu-gitu deh pokoknya. Nah, ini nih contohnya, ini anakan yang subur menurut saya. Ini adalah Grammatophyllum singoedan nih teman-teman. Kalau punya mantap deh, silangan antara scriptum dan speciosum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman, udah subur yang di rumah? Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini yang selanjutnya adalah apa? Ini adalah Bulbophyllum ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di rumah punya Bulbophyllum dan bingung, sebenarnya Bulbophyllum itu mirip-mirip dengan anggrek bulan perawatannya teman-teman. Dia suka tempat yang teduh, dingin, berangin gitu-gitu deh ya. Ini tetapi memang ada spesies tertentu yang kuat terhadap sinar matahari ya. Meskipun daunnya sampai kuning-kuning gitu kena matahari, dia tetap bertahan aja. Tetapi kalau menurut saya yang paling bagus itu ya teduh teman-teman. Kalau dia teduh, cahayanya harus gimana bang? Ya ada juga kayak anggrek bulan. Jadi cahaya pagi atau sore itu kena nggak apa-apa. Kayak gini nih, ini kena cahaya jam-jam 4 tuh, jam-jam 4, dan ini di paranet lagi cahayanya. Jadi di paranet tuh kayak cahayanya itu tingkat kehangatannya itu udah redup sekali teman-teman. Tapi tetap kena cahaya gitu loh. Paham gak sih? Ya mirip-mirip anggrek bulan lah intinya. Kalau bulbo tuh nggak susah-susah amat meliharanya. Jangan dipanasin full itu ya, full matahari teman-teman. Biasanya gosong atau mate lah tuh. Dan ini di bawahnya itu kalau misalkan teman-teman lihat tuh dekat kocoran air saya. Ini kocoran air apa sih bahasanya? Ya, lembab bawahnya tanahnya gitu. Dia tetap terkena sinar matahari. Tuh the best lah buat bulbu kalau kayak gini nih. Nih. Jadi dia bakal subur-subur semua. Karena bulbu itu salah satu dia kuat juga terhadap
cahaya yang rendah sekali teman-teman. Bahkan daunnya itu pun ada yang sampai lumutan, itu dia fine aja kalau bulbo ya. Ini ya beberapa jenis, ada Benedicti, kemudian ada refleks nggak tahu deh, lupa namanya. Ada Lobby E, ada Cumingi E, beberapa saya lupa ID-nya. Oke, ini cahayanya kayak gini. Ini ya, ini Cumingi ini. Ini juga, ini kalau Cumingi dia teduh oke. Agak banyak cahaya dikit juga oke aja, dia kuat ya. Nih, oke mantap ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau mulai nanam bulbo, saya sarankan teduh aja, mirip anggrek bulan ya. Dan kalau misalkan kering jangan lupa untuk disiram. Oke. Ya baik, anggrek yang selanjutnya adalah Dendrobium teman-teman. Nah, ini ibu-ibu juga banyak yang bingung nih, Dendrobium itu gimana sih Bang sebenarnya cahayanya? Dia full matahari atau teduh? Karena di full matahari kan kok punya saya gosong, terus diteduhkan kok punya saya busuk ya teman-teman. Sebenarnya triknya mudah saja teman-teman. Lihat dari mana teman-teman dapat anggreknya, terus tanya juga sama pedagangnya teman-teman beli itu, ini cahayanya tuh seberapa gitu ya, tanya. Jadi ketika beli itu kalian tanya langsung, Pak Bu, ini cahayanya itu bagaimana kalau dendro ini? Karena memang dendro itu sebenarnya anggrek yang kuat teman-teman terhadap cahaya matahari yang banyak, tapi balik lagi harus adaptasi dulu, alias harus pelan-pelan, alias bisa sih mendadak, tapi nanti hasilnya itu biasanya kalau misalkan mendadak nih panas dari tempat awalnya itu yang teduh atau cahaya mataharinya yang tidak terlalu banyak, terus tiba-tiba berpindah ke tangan teman-teman dan mataharinya itu jadi banyak sekali. Efeknya itu biasanya daunnya gosong putih, terus nanti rontok. Nah kalau sudah seperti itu kasusnya ada beberapa yang bertahan, dia bertunas lagi jadi anggrek dendro yang kena matahari kuat. Tetapi pada kasus tertentu ada juga yang mati ya teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik, itu penting loh untuk apa ya, untuk dendro. Jadi jangan sembarang taruh bentang-bentang dendro itu katanya kuat terhadap matahari, terus habis beli langsung kalian taruh tempat-tempat yang panas. Nah perhatikan saja gitu. Jadi tanya aja sama penjualnya. Tapi kalau memang kalian yakin itu anggreknya itu memang udah panas dari sananya, udah misalkan dari alam kalian dapat, udah memang yakin itu kuat terhadap panas, maka bisa langsung kalian taruh di tempat yang panas. Tetapi kalau menurut saya sebaiknya itu di bawah paranet, kisaran 70 sampai dengan 80% aja dulu teman-teman. Nanti setelah itu baru bisa dipanaskan. Dan ada juga yang bikin pusing itu jenis-jenis Dendrobium memang yang tidak terlalu suka dengan kondisi yang panas. Contohnya kayak Macrophyllum, kemudian Bicaudatum, itu dia lebih suka ke cahaya matahari yang teduh cenderung. Kalau misalkan Macrophyllum, kalau Bicaudatum itu 50-40% saja teman-teman. Nah ciri-ciri anggrek yang kurang cahaya itu kayak gini nih teman-teman. Jadi dia biasanya atasnya itu nunduk kayak kipas gitu, dan daunnya lemes gini teman-teman, lemes terus lebar hijau. Nah kalau yang cukup cahaya itu kayak gini tuh biasanya dia nih teman-teman, lihat kan, kaku terus kecil-kecil gitulah, kaku ini nih, kaku. Intinya tuh daunnya kaku, nggak terlalu lebar, nggak terlalu hijau banget, tapi dia hijau tua gitu. Kalau misalkan kurang itu biasanya hijau muda, terus kaku, apa ya, lembek-lembek, terus dia agak nunduk atasnya kayak kipas gitu. Atau juga apa ya, dia agak condong miring gitu tumbuhnya karena memang mencari cahaya seperti itu ya. Sebenarnya mudah aja sih teman-teman. Oke lanjut aja ke anggrek yang selanjutnya. Ini adalah Kolegen. Kolegen itu kayak jenis anggrek hitam gitu, kayak Pandurata, Asperata, Rauchiseni, kemudian Meriana. Nah kalau Kolegen ini teman-teman, kalau di tempat saya itu dia sukanya terang, tetap terkena matahari 30-20% gitu, di bawah paranet juga, dan dia suka matahari teman-teman. Dan apa ya, ada beberapa kasus juga mereka kuat terhadap sinar matahari penuh tapi memang kuning daunnya. Tetapi kalau menurut saya ini bagusnya 30-40% cahaya saja ya teman-teman. Kalau misalkan Kolegen tetap ada cahayanya, jangan terlalu teduh, suka tempat-tempat yang tinggi merambat, maka dia akan subur kalau misalkan teman-teman bisa memenuhi kebutuhan cahayanya sekaligus kelembapannya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu teduh, jangan terlalu apa ya, terlalu terang sekali juga. Jadi ini tuh tengah-tengah, hangat dia intinya ya, hangat.
terus anginnya lancar dan agak sedikit lembab juga, tapi jangan terlalu lembab sekali. Ini bawahnya sepertinya hanya diikat di kayu seperti ini saja ya teman-teman ya. Tuh, mantap. Ini Meriana, kolegi Meriana dari Sumatera. Kalau tadi itu ada Pandurata, ada juga Reuceseni, ada juga Asperata. Ini rata-rata saya taruh atau saya ikat di kayu teman-teman, tapi ada juga yang di pot. Ini adalah Asperata. Ini di pot, media tanamnya sabut kelapa dan pakis caca. Ya, kalau misalkan kalian nanya bagusnya di pot atau di kayu, dua-duanya bagus. Yang penting cahayanya pas, terus media tanamnya juga pas. Oke. Tuh. Tapi kalau misalkan yang merambatnya cepet, sebaiknya di kayu ya teman-teman. Kalau misalkan kayak Rauceseni atau Asperata di pot itu juga mantep. Oke, lanjut ke anggrek panda. Ya, kalau anggrek panda itu hangat teman-teman, walaupun beberapa itu dia tahan atau bisa terhadap pulsan, tapi kan kadang-kadang kalau di pulsan itu daunnya itu kuning teman-teman. Tapi sebaiknya saya itu senangnya yang hijau-hijau seger-seger gini. Jadi biasanya kisaran cahaya untuk anggrek panda saya ini 40 sampai dengan 50% saja. Jadi setengah hari atau kurang dari itu nggak apa-apa, tapi jangan taruh di tempat yang kayak teduh sekali, gelap sekali, karena biasanya kalau misalnya dia kurang cahaya itu teman-teman apa ya, dia susah untuk berbunga seperti itu ya, kayak gini nih tuh. Jadi tetap harus dapat cahaya teman-teman, karena memang mereka ini apa ya, cahaya tuh buat fotosintesis gitu loh. Kalau nggak ada cahaya sama sekali kadang-kadang memang agak susah berbunga meskipun dia subur ya. Oke, tuh tetap ada cahaya, mau kena cahaya pagi, sore, atau di atasnya tetap dikasih paranet, dan apa sih, bias-bias cahaya itu tetap kena masuk, atau terang tetap tepat buffnya ya. Oke, selanjutnya Cattleya. Kalau Cattleya sih ya hangat ya teman-teman. Hangat, jadi dia hampir mirip-mirip dengan panda tadi, hangat, tetap harus terkena cahaya matahari. Bahkan beberapa kasus itu mereka kuat juga terhadap full matahari. Jadi ada yang kuat dari pagi sampai sore kena matahari tetap fine-fine aja, tapi memang kuning. Tapi kalau menurut saya kalau kalau Cattleya itu bagusnya hangat ya teman-teman. Jadi setengah hari is okay lah ya, atau nggak terkena sinar matahari tapi tempatnya itu terang ya, terang terus ya. Cahayanya intinya jangan terlalu teduh teman-teman. Kalau teduh cahayanya dia bisa hidup, tapi biasanya cuma bertunas saja, malas berbunga kalau Cattleya kurang cahaya itu teman-teman ya. Tuh, tapi kalau misalkan tempatnya itu cahayanya bagus, hangat, terang, anginnya banyak, maka biasanya dia mudah berbunga ya. Oke. Nah, tapi memang ada yang lebih teduh dari itu teman-teman. Jadi ya pastikan saja kalau misalkan kalian beli Cattleya, tanya dulu penjualnya ini cahayanya semana. Nanti baru bisa dilatih secara perlahan-lahan untuk cahayanya itu ditingkatkan seperti itu ya. Ingat, karena mereka ini makhluk hidup, jadi tetap aja adaptasi itu penting. Jangan sampai mendadak gitu dah, intinya dah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Udah 18 menit, astagfirullahaladzim, gak berasa ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan tentang cahaya-cahaya ini, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, happy gardening.